Minasang konnichiwa. Selamat datang di channel Hashida Japanese Class. Judul video ini bukan tentang pertandingan sepak bola, tapi perbandingan antara jumlah pekerja Vietnam di Jepang dan Indonesia. Jumlah pekerja Vietnam di Jepang lebih dari 3 kali Indonesia. Sulit dipercaya, tapi itulah faktanya. Dari data terakhir Oktober 2024, Vietnam menduduki peringkat pertama dalam jumlah pekerja di Jepang dengan sekitar 570.000 pekerja atau sekitar 24,8% dari total pekerja asing. Sementara Indonesia berada di peringkat 5 dengan sekitar 170.000 pekerja atau 7,4% dari total pekerja asing sekitar 2,3 juta. Bagaimana bisa negara besar seperti Indonesia dengan angkatan kerja 145 juta kalah dari Vietnam dengan hanya 55 juta angkatan kerja? Tahun 1955 hingga 1975, Vietnam dilanda perang saudara antara Vietnam Utara yang berpaham komunis, didukung oleh Uni Soviet dan Cina, dan Vietnam Selatan yang non-komunis, didukung oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Perang berakhir tahun 1975 dengan kemenangan Vietnam Utara dan penyatuan Vietnam di bawah sistem sosialis satu partai, yaitu Partai Komunis Vietnam yang tertutup. Dampak dari pasca perang sangat berat dialami oleh Vietnam, mulai dari kerusakan infrastruktur yang berat hingga kehancuran ekonomi akibat embargo dari negara-negara barat, termasuk Jepang. Pemerintah Vietnam yang menerapkan sistem ekonomi sosialis sangat tertutup, gagal total. Terjadi krisis pangan, kemiskinan yang luas, dan ratusan ribu orang mengungsi, yang salah satunya dikenal dengan manusia perahu. Situasi ini mendorong pemerintah melakukan reformasi ekonomi Doi Moi tahun 1986 dengan membuka ekonomi pasar, mendorong investasi asing, dan mengembangkan ekspor tenaga kerja sebagai strategi nasional. Di sisi lain, tahun 1990, Jepang memulai program pelatihan magang teknis, Technical Intern Training Program, TITP. Program ini ditujukan untuk mendukung pembangunan SDM di negara berkembang dan mendapat tenaga kerja murah akibat krisis tenaga kerja dan ekonomi dalam negeri Jepang. Gayung bersambut, Vietnam menjadi negara ASEAN pertama yang menerima program ini dan sepakat menjalin kerjasama ketenaga kerjaan G2G dengan Jepang. Tahun 1993, Vietnam mulai pengiriman pemagang untuk bidang pertanian, manufaktur dasar, dan perakitan melalui IM-JPEN, International Manpower Development Program. Pemerintah Vietnam semakin gencar meningkatkan jumlah pemagang dengan membentuk lembaga pengirim resmi Sending Operation SO. Mulai muncul LPK swasta yang menjalin kerjasama langsung dengan Japan Organization for International Training Cooperation JITJO dengan pengawasan ketat dari pemerintah. Mulai tahun 2000, Vietnam mempercepat peningkatan ekspor tenaga kerja sebagai sumber devisa akibat meningkatnya permintaan Jepang terhadap tenaga kerja muda, terampil, dan disiplin. Hasilnya mulai dirasakan sejak 2005, terjadi peningkatan jumlah pemagang menjadi sekitar 5 ribuan per tahun, hampir 2 kali lipat sebelumnya. Mengantisipasi peningkatan ini, pemerintah Vietnam dan Jepang menandatangani MOU perlindungan pekerja pada tahun 2010. Dalam MOU ini disusun sistem pengawasan yang ketat atas pelanggaran terhadap pekerja, serta program pelatihan kemampuan bahasa Jepang dan pemahaman budaya kerja Jepang. Tahun 2013, jumlah pemagang Vietnam meningkat drastis, hingga akhir 2019 tercatat sekitar 219.000 pemagang dari Vietnam atau sekitar 51% dari total pemagang di Jepang. Bahkan hingga akhir 2024, Vietnam masih di urutan teratas dalam jumlah pekerja asing di Jepang, sekitar 570.000 pekerja, atau sekitar 24,8% dari total pekerja asing di Jepang. Tahun 1990 hingga 2000,
pekerja migran Indonesia jauh lebih banyak yang bekerja di Timur Tengah dan Malaysia, sementara yang ke Jepang masih sangat terbatas. Umumnya, mereka bekerja di sektor non-formal dengan kontrak yang tidak jelas, sehingga rawan terhadap pelanggaran dan eksploitasi. Banyaknya pelanggaran dan eksploitasi pekerja Indonesia di Timur Tengah dan Malaysia mendorong pemerintah Indonesia mencari negara tujuan dengan perlindungan pekerja yang lebih baik, seperti Jepang, Korea, dan Taiwan. Awal tahun 2000-an, Indonesia mulai menjajaki pengiriman pekerja magang melalui kerjasama dengan EM Japan dan uji coba pengiriman secara terbatas. Program ini dikenal sangat ketat dan selektif, hanya menerima ribuan pemagang per tahun dan belum banyak kerjasama dengan LPK atau sektor swasta. Tahun 2008 merupakan titik awal pengiriman pemagang Indonesia dalam jumlah lebih besar akibat tingginya kebutuhan pekerja magang di Jepang. Tetapi, Balai Latihan Kerja atau BLK milik pemerintah umumnya dirancang untuk pelatihan tenaga kerja ke Timur Tengah dan Malaysia. Jumlah BLK yang menyediakan pelatihan kerja ke Jepang masih sangat terbatas dan kualitasnya masih kurang memadai. Untuk itu, pemerintah membuka akses kepada LPK swasta untuk ikut menyiapkan calon pemagang yang dikenal sebagai Pola Sending Organization, Accepting Organization, atau Pola SOAO. Sejak 2011, jumlah pemagang dari Indonesia meningkat, namun mulai muncul masalah. Banyak LPK ilegal, biaya penempatan mahal dan tidak transparan, serta pemagang yang tidak sesuai bidang. Banyaknya kasus pelanggaran hak dan eksploitasi terhadap pemagang mendorong pemerintah Indonesia sempat mewacanakan moratorium pengiriman pemagang ke Jepang. Merespon wacana ini, Jepang menyusun ulang sistem pengawasan, termasuk pembentukan Organization for Technical Intern (OTIT) tahun 2017. OTIT ditujukan untuk memperketat pengawasan terhadap perusahaan penerima, memberikan perlindungan kepada pemagang, peningkatan kualitas pelatihan, serta meningkatkan kerjasama dengan negara pengirim. Tahun 2019, Indonesia menandatangani Memorandum of Cooperation (MOC) kerjasama ketenagakerjaan dengan skema Specified Skilled Worker (SSW) atau Tokutegino. Meskipun sempat tertunda karena pandemi COVID-19, program ini telah meningkatkan jumlah pekerja Indonesia secara signifikan. Hingga Oktober 2024, jumlah pekerja Indonesia di Jepang telah mencapai sekitar 170.000, menjadi peringkat kelima di bawah Vietnam, Cina, Filipina, dan Nepal. Membandingkan jumlah pekerja Indonesia di Jepang dengan Vietnam, yang telah memulai pengiriman lebih dahulu, mungkin tidak fair. Tapi, 1000 alasan akan menutup pikiran kita untuk mencari jalan dalam menghadapi tantangan dan menemukan peluang. Ada baiknya kita membuka pikiran dan tidak menutup diri untuk belajar dari Vietnam, yang faktanya jauh lebih unggul dalam jumlah pekerja di Jepang. Kebijakan pemerintah Vietnam dalam pengiriman pekerja ke Jepang sangat jelas. Mengurangi angka pengangguran dalam negeri dan meningkatkan devisa dari luar negeri. Mereka menciptakan sistem pendidikan sejak dini, melakukan standarisasi dan pengawasan LPK dengan ketat, memberikan berbagai fasilitas kemudahan, serta menjalin kerjasama antar pemerintah G2G secara aktif. Banyak SMA-SMK di Vietnam menyediakan pelajaran bahasa Jepang sebagai pilihan bagi siswa yang berminat akan kerja ke Jepang. Berbekal pengetahuan dasar bahasa Jepang, calon pekerja hanya butuh waktu yang lebih singkat dan biaya yang lebih murah untuk persiapan ke Jepang. Standarisasi dan pengawasan yang ketat terhadap LPK akan menghasilkan calon pekerja yang kompeten, mudah beradaptasi dengan lingkungan kerja, dan mendapat kepercayaan dari perusahaan penerima. LPK Vietnam terhubung langsung dengan organisasi penerima, Accepting Organization (AO), tanpa melalui pihak ketiga, sehingga tidak ada biaya tambahan yang membebani calon pekerja. Selain itu, pemerintah menetapkan biaya maksimal untuk pelatihan dan keberangkatan, serta mengaudit LPK untuk transparansi biaya.
Kementerian Tenaga Kerja Vietnam terlibat langsung dalam pengiriman tenaga kerja tanpa memungut biaya yang membebani calon pekerja. Pemerintah juga memberikan fasilitas pinjaman lunak yang meringankan calon pekerja dalam membayar biaya pelatihan dan keberangkatan. Pemerintah Vietnam secara aktif juga menjalin kerjasama G2G melalui penandatanganan MOU atau MOC dengan pemerintah Jepang. Dengan kerjasama ini, para pekerja Vietnam di Jepang merasa terlindungi sehingga bisa bekerja dengan aman dan mampu mengembangkan karir secara optimal. Perusahaan kerja di Jepang juga merasa yakin karena adanya jaminan kualitas calon pekerja dari pemerintah Vietnam. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi bisa memperbaiki kondisi saat ini untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Masih ada 820.000 peluang kerja di Jepang hingga tahun 2029. Kesempatan besar di tengah tingginya angka pengangguran di Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Berikan pendapat dan saran perbaikan di kolom komentar untuk Indonesia yang lebih baik. Jangan lupa share video ini dan subscribe Hashida Japanese Class untuk video-video positif yang mendukung perjuangan pekerja migran Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Otsukare sama deshita.